Martial Peak 3250. Yu Zuo menjulurkan lidahnya dan masuk ke dalam ruangan, mengeluarkan kantong kulit binatang dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Aku menemukan beberapa biji lagi untukmu, lihatlah. Yang Kai mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan bergumam, tidak perlu mencarinya di masa depan, itu sudah cukup. Yu Zuo tertegun sejenak sebelum mengeluarkan ekspresinya tampak agak kecewa tetapi dia dengan cepat pulih dan bertanya, "Senior, mengapa kamu mengumpulkan benih ini?" Yang Kai tersenyum ringan dan berkata, "Bagaimana mungkin saya tidak menaruh hati dan jiwa saya ke dalam tugas yang diberikan Nyonya kepada saya?" Nyonya. Yu Zuo jelas terkejut, "Senior, kamu punya istri. Kenapa dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya?" Beberapa hari terakhir ini, dia bertanya-tanya tentang Yang Kai tetapi dia belum pernah mendengar apapun tentangnya. Yang Kai mengangguk, mengambil cangkir tehnya, menyesap dan dengan ringan berkata, "Ada beberapa." Beberapa dari mereka, Yu Zuo tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat, suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tanpa keaktifannya yang biasa, setelah mengetahui bahwa Yang Kai tidak hanya memiliki seorang istri tetapi juga beberapa, dia menjadi agak linglung, mengobrol santai dengannya sebentar sebelum mengambil inisiatif untuk pergi. Yang Kai mengirimnya ke pintu dan mengawasinya pergi, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan rahasia pribadinya, berharap dia bisa memutuskan hubungan dengan cepat. Pertarungan kelompok berlanjut dengan lancar, dan semakin banyak elit yang ada, semakin intens pertempuran itu. Banyak sekte di wilayah selatan hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, dan semakin kuat sekte di belakang mereka, semakin kuat ketiga kekuatan besar itu. Seperti yang diharapkan, tiga yang terakhir adalah tiga kekuatan besar yang bersaing satu sama lain. Kelompok dari Azure Sun Temple akhirnya memenuhi harapan mereka dan memenangkan kejuaraan dari tahap Daosos. Meskipun mereka kalah dalam kompetisi antara Origin King Realm dan Origin Return Stage, itu bukan masalah besar. Semua peringkat telah diatur. Ratusan Kaisar Realm dan puluhan ribu murid yang berpartisipasi sekali lagi berkumpul di lembah gunung. Xiao Yuyang mengumumkan nama 10 peserta teratas di berbagai tahap dan hadiah yang mereka terima. Para pembudidaya dan sekte yang namanya dipanggil semua merasa bangga, sementara mereka yang gagal diam-diam bertekad untuk menghapus rasa malu mereka sebelumnya. Pertemuan bela diri domain selatan berakhir, tetapi kerumunan itu tidak bubar. Menurut tradisi, pada malam terakhir ini, sebagai tuan rumah, Plain Palace akan menjadi tuan rumah perjamuan. Apakah itu Master Realm Kaisar atau puluhan ribu murid yang berpartisipasi, semua orang diundang. Perjamuan diadakan di malam hari, jadi masih ada waktu sebelum Yang Kai kembali ke kediamannya. Tidak lama kemudian, pelayan itu datang lagi untuk memberitahu bahwa Yu Zuo telah datang menemuinya lagi. Yang Kai merasakan sakit kepala datang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, katakan saja aku tidak di sini. Meskipun dia tidak secara eksplisit menyatakan niatnya terakhir kali, Yang Kai tidak tahu apa yang dipikirkan Yu Zuo tetapi dia benar-benar tidak ingin memprovokasi dia lebih jauh. Pelayan itu meliriknya dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti mengapa Yang Kai memperlakukan Yu Zuo dengan sangat baik beberapa waktu yang lalu dan mengapa itu menghilang hari ini. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dia campuri, jadi dia hanya bisa dengan patuh menarik diri. Di luar aula, pelayan itu kembali dan menatap Yu Zuo, penatua yang tidak ada di sini. Yu Zuo berkata dengan rasa ingin tahu, aku melihatnya kembali. Pelayan itu tersenyum, mungkin dia keluar lagi. Yu Zuo jelas tidak mempercayainya. Dia telah melihat Yang Kai kembali ke sini dengan matanya sendiri, tetapi tidak ada jejak dia pergi, jadi bagaimana mungkin dia tidak ada di sini. Tepat ketika dia akan meminta pelayan itu untuk melihatnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan tersenyum, terima kasih atas masalahmu. Pelayan itu menggelengkan kepalanya, nona muda terlalu sopan. Yu Zuo berbalik, matanya tiba-tiba memerah saat dia terbang menuju tujuannya dengan kesal. Di tengah jalan, dia berhenti, berbalik, dan menatap kamar Yang Kai sebelum melambaikan tangannya dan dengan cepat pergi. Yang Kai berdiri di dekat jendela dan mengambil adegan ini, menghela nafas ringan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa diam-diam berharap dia baik-baik saja di dalam hatinya, berharap dia akan segera membebaskan diri dari rawa ini. Pada malam hari, di lembah gunung itu sangat hidup. Puluhan ribu orang berkumpul di sini, dan meja-meja hampir terisi penuh. Pelayan dan pelayan bolak-balik, dan para murid Plain Palace juga sibuk menyajikan anggur dan makanan lezat. Perjamuan akbar Plain Palace jarang terlihat dan suasananya cukup meriah. Di tempat orang-orang dari kuil Azure Sun berkumpul, Yang Kai melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana kakak senior Gao. Dia tidak melihat Gao sweating. Murong Xiao Xiao menjawab, kakak senior bilang dia tidak enak badan jadi dia tidak datang. Apakah dia baik-baik saja? Yang Kai bertanya dengan prihatin.
Murong Xiao Xiao sedikit tersipu dan menjawab, tidak ada yang serius, dia hanya perlu istirahat sebentar. Melihat ekspresinya, Yang Kai berpikir keras dan tidak bertanya lebih jauh. Karena semakin banyak orang datang untuk bersulang, orang-orang dari Azure Sun Temple secara alami tidak bisa duduk diam. Di bawah komando Wen Zishan, beberapa kaisar realem juga tidak punya pilihan selain bersulang. Dalam perjalanan kembali, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah. Memutar kepalanya ke samping, dia melihat sosok melintas dan menghilang ke dalam kegelapan. Apa-apaan? Yang Kai mengerutkan kening, melemparkan cangkir anggur di tangannya, dan mengikuti. Sesaat kemudian, beberapa kilometer jauhnya, Yang Kai berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya kakak senior Luo. Luo Chen berbalik untuk menatapnya dan berkata dengan ringan, ikuti aku. Kemana kita akan pergi? Yang Kai mengerutkan kening. Baru saja, Luo Chen yang diam-diam mengiriminya transmisi suara yang memintanya untuk datang. Meskipun dia dan Luo Chen telah membawa tim ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri domain selatan, mereka tidak banyak berinteraksi. Orang ini bahkan kurang banyak bicara daripada Xiao Baiyi. Paling tidak, Xiao Baiyi akan mengatakan beberapa kata dari waktu ke waktu, sementara Luo Chen seperti orang bisu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di seluruh kuil Azure Sun, Yang Kai tampaknya merupakan pengecualian. Menurut Murong Xiao Xiao, tidak ada sesepuh di kuil yang memiliki hubungan baik dengannya. Yang Kai tidak memiliki banyak kontak dengannya, dia juga tidak banyak bicara, dia juga tidak memiliki persahabatan dengannya. Yang Kai benar-benar tidak tahu mengapa dia memanggilnya ke sini di tengah malam. Kakak senior Gao ingin bertemu denganmu, kata Luo Chen sebelum memimpin. Kakak senior Gao, Yang Kai tertegun dan tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Apa yang dia lakukan dengan bertindak begitu misterius? Jika Gao Sweting ingin menemukannya, dia bisa saja datang langsung, mengapa dia harus meminta Luo Chen untuk mengirim pesan? Menekan keraguannya, dia mengikuti Luo Chen keluar. Sesaat kemudian, Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, kakak Luo, ini bukan jalan kembali kan? Melihat ke arah ini, sepertinya mereka terbang keluar dari Plain Palace, yang membuatnya semakin bingung. Namun, Luo Chen, yang memimpin, tidak memberikan penjelasan apapun, menyebabkan Yang Kai merasa ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap punggung Luo Chen. Luo Chen juga berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Kakak Luo, apa yang kamu lakukan? Yang Kai mengerutkan kening padanya. Luo Chen mengulangi, kakak senior Gao ingin bertemu denganmu. Yang Kai bertanya, mengapa kakak senior ingin bertemu denganku? Luo Chen menjawab, saya hanya bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan, saya tidak tahu detailnya. Yang Kai menatapnya lama sebelum tiba-tiba mengeluarkan kompas komunikasi dan menuangkan Divine Sensei-nya ke dalamnya untuk menghubungi Gao Sweting. Penampilan Luo Chen membuatnya merasa agak curiga, jadi saat ini, dia tidak peduli apakah dia menyinggung perasaannya atau tidak, dia memutuskan untuk bertanya pada Gao Sweting terlebih dahulu. Kompas segera merespons dan Yang Kai, yang telah menyelesaikan penyelidikannya, tercengang. Gao Sweting benar-benar ingin bertemu dengannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengatakan bahwa dia akan melihatnya. Menyingkirkan kompas, Yang Kai dengan canggung menangkupkan tangannya ke arah Luo Chen. Bagaimanapun, tindakannya barusan dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai Luo Chen, yang membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Luo Chen masih sama, diam-diam memimpin. Sesaat kemudian, mereka berdua meninggalkan Plain Palace, tidak ada yang menghentikan mereka. Saat Luo Chen melaju kencang, sekitar 1 jam kemudian, Luo Chen menunjuk ke arah gunung yang jauh, kakak senior Gao sedang menunggumu di sana. Yang Kai memiringkan kepalanya dan menatapnya, kamu tidak pergi. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Yang Kai terdiam. Melayani kamu dengan benar karena tidak memiliki teman. Kepribadian doksitnya ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Gao Sweting bisa menggerakkannya. Melihat ke arah yang dia tuju, Yang Kai melihat bahwa puncak gunung di depannya tidak jauh, jadi dia dengan cepat bergegas. Setelah mendarat di puncak, Yang Kai melihat sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Setelah memindai sekelilingnya dengan Divine Sensei-nya, dia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Kakak senior Gao, Yang Kai memanggil tetapi tidak menanggapi, hatinya menjadi lebih bingung. Pertama, Luo Chen telah dipercaya oleh Gao Sweting untuk menyampaikan pesan kepadanya, tetapi setelah tiba di sini, dia masih belum melihat Gao Sweting. Mungkinkah dia belum tiba? Mencurigakan, Yang Kai sekali lagi mengeluarkan kompas komunikasinya dan menuangkan Divine Sensei-nya ke dalamnya ingin bertanya pada Gao Sweting, tetapi kali ini, dia tidak menanggapi sama sekali. Saat dia sedang berkonsentrasi mengutak-atik kompas komunikasi, sosok gelap muncul di belakangnya dalam kegelapan. Sosok gelap ini seperti gumpalan asap hitam, muncul tanpa peringatan apapun.
Yang lebih aneh lagi adalah meskipun mereka sangat dekat, Yang Kai tidak memperhatikan apapun. Bayangan hitam perlahan mengembun menjadi sosok buram yang sepertinya menghilang tertiup angin. Sosok itu mengangkat tangannya dan belati hitam muncul di tangannya, perlahan menusuk ke punggung Yang Kai. Bulan gelap, angin kencang, dan dunia sunyi. Hanya suara burung dan serangga yang terdengar. Yang Kai masih mengutak-atik kompas komunikasi, alisnya berkerut dalam, sama sekali tidak menyadari bahaya di belakangnya. Tiba-tiba, kicau burung dan serangga berhenti tiba-tiba, seolah-olah mereka ditakuti oleh sesuatu, dan semua suara langsung dibungkam. Pada saat yang sama, belati yang perlahan menusuk ke punggung Yang Kai tiba-tiba meledak ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Merasakan sakit yang menusuk Kaisar Ki, Yang Kai meledak dan kompas komunikasi di tangannya meledak menjadi awan debu. Daging dan darahnya menggeliat dan menjadi sekeras besi. Belati panjang itu menancap 5 inci ke dalam organ dalamnya tetapi terkunci dengan kuat oleh otot-ototnya. Bayangan hitam yang memegang belati tiba-tiba berkedip saat ekspresi terkejut melintas di matanya, seolah-olah tidak menyangka bahwa serangan pasti membunuhnya akan diblokir. Meskipun berhasil menembus, itu tidak mencapai efek yang diinginkan. Setelah memikirkannya sejenak, ia dengan cepat mengerti apa masalahnya. Ada yang salah dengan fisik orang ini, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, Yang Kai memelototinya, berbalik dan meninju.